Udah kelihatan ya? Udah Sudah jelas dok. slide-nya? Sudah jelas dok. Udah. Suaranya. Hmm. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Kedengaran dok. Oke. Ya, kita mulai. Kita belajar hari ini tentang COVID dulu ya. Jadi, ada beberapa hal perbedaan antara COVID anak dan dewasa ya. Jadi, anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa ya. Jadi, pemeriksaannya perlu pendekatan yang berbeda, tata laksananya pun berbeda. Apalagi anak-anak itu ada beberapa tahap perkembangan ya, mulai dari bayi baru lahir atau neonatus, ada nanti fase usia bawah 1 tahun, balita ya, batita, balita, ada usia presekolah, ada usia remaja nanti ya, nanti masuk masa prepubertas, masuk masa pubertas. Makanya pendekatannya pun berbeda, tata laksananya pun berbeda, dosisnya pun berbeda. Ini kalian belajarnya lewat Zoom, jadi sudah sangat mudah ya. Jadi karena sangat mudah, jangan dimudah-mudahkan. Ini saya ngajarinnya sekali, dan nanti ketika masuk koas, saya sudah menganggap kalian sudah mengerti dan paham. Jadi kalau ketemu pasiennya, ya harus dibuka kembali semua materi-materi yang sudah diberikan, karena tidak akan diulang 2 kali materi-materi yang diajarkan pada saat tahap preklinik gitu ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena ini tidak akan diulang 2 kali, dan kalau kalian koas ya kalian tinggal belajar apa yang materi yang sudah diberikan, bagaimana aplikasinya ke pasiennya gitu ya. Penyebabnya COVID sama ya, yaitu coronavirus disease ya. Jadi ya termasuk infeksi baru. Kemarin kan wabah gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah lepas gitu. Ya, namanya coronavirus, diberi nama dengan SARS-CoV-2 gitu ya. Sebenarnya dia menyerang semua organ, cuman yang paling berat yaitu pada organ respiratori. Itu. Pertama, port di entry-nya masuknya melalui saluran nafas. Itu. Lalu kemudian dia bereplikasi di sel-sel epitel saluran nafas, mulai dari nasofaring, orofaring gitu ya, sampai dia masuk ke saluran nafas bawah, menimbulkan gejala yang mirip dengan pneumonia gitu ya. Dia itu adalah virus, dia itu protein virusnya melekat pada reseptor AC2 di sel pejamunya ya. Kemudian virus ini bereplikasi, bertranskripsi di badan pejamunya gitu. Yang paling berat yaitu akibat dari si badai sitokin ini ya. Jadi virus ini menimbulkan reaksi sistem imun gitu, sehingga menimbulkan keluarnya sitokin dari dalam tubuh si pejamu. Makanya kemarin heboh-heboh ya badai sitokin gitu ya. Inilah yang menimbulkan gejala beratnya. Sifatnya sangat dinamis dan berubah-berubah ya. Jadi pada saat pandemi kemarin pun tata laksananya berubahnya sangat cepat. Kondisinya pun sangat cepat ya. Penemuan virusnya mulai dari alfa, beta, dan yang lain-lainnya sampai yang delta itu pun berubahnya sangat dinamis gitu ya. Karena dia selalu bermutasi itu sifatnya dari virus ya. Banyak juga masalahnya yang belum terselesaikan. Walaupun sudah selesai COVID-nya, kenapa hasil PCR-nya masih positif gitu. Terus kenapa menimbulkan gejala long haul COVID gitu. Kenapa kok gejalanya masih ada di jangka panjang? Terus kalau udah kena COVID sekali masih bisa nggak kena COVID lagi gitu ya.
Terus masalah vaksin juga, apakah dengan divaksin udah selesai gitu masalahnya ya, sampai sekarang masih belum ada yang pasti gitu ya, karena namanya ilmu pasti berubah terus gitu ya. Ini penyebarannya lewat droplet tadi ya, lewat nasofaring gitu. Droplet ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil gitu. Dia bisa dari mana saja, terutama penyebaran awalnya yaitu dari nasofaring atau dari saluran nafas ya. Transmisi atau penyebarannya bisa melalui kontak langsung gitu, melalui droplet atau dari udara airborne gitu. Katanya sih virusnya bisa bertahan di udara dalam waktu beberapa jam. Makin mudah kalau kita berada dengan orang yang dengan COVID positif di dalam ruangan tertutup atau dengan paparan jangka panjang ya, atau di ruangan yang ventilasinya tidak ada kuat. Dia nggak hanya menyerang saluran nafas ya, bisa stroke, kejang, inflamasi, ke mata juga bisa, ke hidung ya, mengganggu penciuman atau anosmia. Kardiovaskular ini yang paling berat ya, menimbulkan gangguan koagulasi atau pembekuan darah, bisa merusak hati, saluran cerna. Makanya ada juga yang beberapa datang dengan keluhan diare gitu ya, pas diperiksa waktu itu ternyata dia adalah COVID gitu. Jadi harus dipikirkan juga. Penegakan diagnosisnya bagaimana? Seperti biasa kalau penegakan diagnosis, dasar diagnosis, pasti harus anamnesis yang utama. Karena anamnesis itulah yang paling besar membantu kita menegakkan diagnosis ya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik dan untuk membantu yaitu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Terus kapan kita harus pikirkan dia ini ada COVID dan kapan kita harus periksanya. Kalau ada gejala demam, batuk, hidungnya tersumbat atau hilang penciuman, atau tadi misalnya dia menyerang saluran cerna, ada keluhan mual, muntah, diare. Apalagi kalau ada sesak nafas. Nah, kita harus periksa ada kemungkinan COVID nggak nih. Itu ya. Terus gejala neuromuskular, mialgia, gitu. Sakit kepala, sakit tenggorok, ruam-ruam gitu. Atau adanya kontak erat. Yang namanya kontak erat yaitu kontaknya lebih dari 15 menit gitu ya. Nah, nih pemeriksaannya apa yang bisa dilakukan? Ya bisa kita periksa PCR, kita periksa antigen ya. Kita bisa periksa antibodi. Antibodi ini biasanya kita pakai untuk pemeriksaan MIC gitu ya. Multi-inflammatory karena COVID ya. Kapan kita melakukan tes COVID? Kalau ada gejalanya, ya langsung kita lakukan pemeriksaan. Tadi gejalanya ada tuh ya, demam, batuk, diare, sesak nafas gitu. Atau jika tidak ada gejala dan belum divaksin, nah bisa kita tes langsung. Kalau negatif, kita ulang kembali 5-7 hari gitu. Mungkin gejalanya belum muncul ya. Kalau gejalanya sudah muncul ya harus segera dilakukan tes COVID tersebut ya. Kalau nggak ada gejala, vaksinnya lengkap, bisa kita tes di hari ke-5 sampai hari ke-7. Kalau di anak kita membagi klasifikasi derajat keparahan. Ada yang tanpa gejala, ada yang ringan, sedang, berat, ataupun kritis. Kalau tanpa gejala atau asimptomatik bagaimana? Dia nggak ada gejala, nggak ada tanda klinis, mungkin dia ada kontak dengan penderita COVID. Kita lakukan pemeriksaannya, darahnya, COVID-nya, PCR-nya, ternyata positif. Kalau ada gejala ringan, gejalanya seperti apa? Ada gejala infeksi saluran nafas gitu ya terutama. Nah, tadi kan dia awalnya penularannya melalui droplet atau saluran nafas seperti demam, ya kelelahan, ya nyeri-nyeri pegel-pegel otot, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, bersin gitu. Ada beberapa yang datang dengan gejala saluran cerna, banyak juga nih anak-anak datang dengan diare.
Kalau gejala sedang gimana gitu. Nah, kalau gejala sedang sudah ditemukan gejala-gejala pneumonia. Trias pneumonia udah ada nih, ada demam, ada batuk, dan ada takipnu ya, nafasnya cepat. Nah, terus kalau kita auskultasi bisa kita temukan rongki dan wheezing juga gitu ya. Nah, tapi dia tidak ada distres napas berat atau tidak ada hipoksemia atau kekurangan oksigen di dalam darah dalam jangka waktu yang lama dan berat. Jangan lupa RR atau tanda-tanda vital anak itu berbeda-beda ya. Kurang dari 2 bulan, lebih dari sama dengan 60 kali per menit. Jadi harus tahu dulu nih batas dari frekuensi napas pada anak dan bayi. Gitu. Jangan nanti kalau misalnya anaknya kurang dari 2 bulan, RR-nya 40 udah kalian bilang takipnu gitu. Enggak ya. Jadi harus tahu dulu nih batas dari frekuensi napas pada anak. Terus kalau gejala berat gimana? Gejala berat tadi ada tanda-tanda pneumonia, tapi gejala pneumonianya lebih berat. Seperti ada retraksi, ada nafas cuping hidung, dia tampak sianosis atau kebiruan gitu. Atau juga ditemukan adanya tanda dan gejala bahaya yang lain, kejang. Tadi kan dia juga bisa menyerang sistem neuromuskuler ya, neurologi. Atau penurunan kesadaran, atau muntah profuse, muntah hebat terus menerus, atau dia intake-nya nggak bisa masuk gitu ya. Atau mungkin dia ditemukan saturasinya kurang dari 95% ya. Nah, kalau kritis bagaimana? Kalau kritis ya sudah ada gejala-gejala ARDS, acute respiratory distress syndrome. Bisa disertai gejala beratnya yang lain ya, ada shock sepsis mungkin ya karena infeksi, ensefalopati, udah ada kardiomiopati, udah ada koagulopati ya, sistem pembekuan darahnya udah terganggu, atau mungkin udah gangguan ginjal akut, jadi udah disfungsi organ sistem yang multiple gitu. Nah, kalau ini yang MIC, multi system inflammatory syndrome gitu. Biasanya gejalanya bagaimana? Jadi kriteria-kriteria ini sudah ditetapkan nih dari IDAI. Kalau ada gejala-gejala yang seperti tadi sebelumnya dan ini, ya kita bisa sudah tegakkan dia menderita COVID diagnosisnya ya. Jangan lupa anak itu remaja, anak itu 0 ya, bayi baru lahir sampai usia 18 tahun. Yang mengalami demam lebih dari sama dengan 3 hari dan disertai 2 gejala. Misalnya ada ruam atau konjungtivitis nih. Matanya merah tapi tidak ada sekret yang bernanah gitu ya. Atau adanya tanda-tanda radang ya, rubor, dolor, kolor, fungsiolesa. Nih, di daerah mukokutaneus, di daerah mukosa, dan di daerah kulit nih, di mulut, tangan, dan kaki. Jadi bisa aja nih gejalanya menyerupai Kawasaki atau HFMD ya, penyakit kaki, mulut, dan tangan. Atau ditemukan dia hipotensi atau shock. Jangan lupa tensi pada bayi, anak yang lebih kecil, anak yang lebih besar, dewasa, remaja itu berbeda. Ya, jadi harus tahu batasannya ya. Terus ada juga gambaran disfungsi miokardium, ada kardiomiopati, dan ada peningkatan enzim-enzim jantung gitu ya. Atau kalau di ekokardiografi ditemukan kelainan pada jantung. Atau bukti adanya koagulopati, peningkatan PT-APTT ya, protrombin prime ya, dedimer, gejala gastrointestinal akut gitu. Ini kriterianya. Nah, juga selain demam dan 2 gejala yang di atas ini tadi, juga harus disertai tanda klinis. Jadi kita harus untuk menegakkan diagnosis MIC ini, kita harus memeriksa banyak laboratorium memang ya, karena banyak, organ yang terganggu atau multi organ system ini ya. Kita periksalah marker inflamasi, LED, CRP, C-reaktif protein, prokalsitonin ya. Terus, atau kita, periksa langsung nih bukti dia pernah terinfeksi COVID gitu ya.
Kalau pada MIC ini memang kita menegakkannya kebanyakan berdasarkan gejala klinis karena memang kan di daerah-daerah di beberapa tempat kadang kita sulit nih menemukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini gitu. Makanya dibuat kriteria-kriteria seperti tadi itu gejala ringan, sedang, berat. Nanti tata laksananya juga tergantung derajatnya gitu ya. Ini kira-kira manajemennya atau alurnya. Misalnya kalau ada pasien nih, pasien anak dengan gejala COVID, RR-nya meningkat gitu ya, saturasinya turun, atau tanda-tanda infeksi sepsis atau distress nafas tadi ya, ada sesak nafas, ada retraksi, ada nafas cuping hidung, ada rongki, ada pneumonia, ada nggak nih? Gitu. Nggak ada. Terus ada nggak nih pneumonia tanda-tandanya? Kalau nggak ada, berarti dia tadi derajatnya derajat yang ringan. Kalau yang ringan kan dia bisa isolasi mandiri gitu ya. Kalau isolasi mandiri ya kita beri aja gejalanya sesuai simptomatis. Kita kasih vitamin ya, nutrisinya dicukupkan. Kalau ada antivirus yang oral tersedia, kalau dulu kan ada ya waktu zaman COVID tuh puskesmasnya memantau, diberikan dari puskesmas gitu. Terus kalau ada pneumonia, pneumonia ringan apa sedang? Misalnya sedang gitu. Ada gejala pneumonia tapi belum butuh oksigen. Ya kita rawat juga nggak apa-apa. Terus kalau di rumah sakit ya kita berikan sesuai simptomnya, gejalanya. Kita tambahkan juga antibiotik dari golongan azitromisin, ya makrolide atau ciprofloxacin, levofloxacin, antivirus ya, antikoagulan kalau ada gejala-gejala perdarahan gitu ya. Atau gangguan dari koagulasi, tadi periksa PT, APTT, dedimernya ya. Jangan lupa kita berikan terapi cairannya, infusnya, nutrisinya ya. Kalau gejalanya berat tadi tuh entah disertai shock, entah disertai gangguan hipotensi tadi ya, atau kejang atau yang lainnya ya. Tentu kita harus rawatnya di ruang intensif gitu. Kita berikan terapi oksigen. Nah, nanti kita lihat jenis-jenis oksigen nih yang bisa kita berikan. Ya, nanti bisa ditambahkan apa tadi kan tadi bisa terjadi badai sitokin tuh virusnya meningkatkan sistem imun, reaksi imun tubuh kita berlebihan, terjadi badai sitokin. Jadi ya kita harus memberikan salah satunya ini IVIG ya, intravena imunoglobulin, plasma konvalesen untuk menekan si sistem imun tadi gitu ya. Terus nanti kalau ada tanda-tanda shock ya kita harus berikan tata laksana shock, kita berikan terapi cairan. Kalau dia shock septis kita berikan antibiotik gitu ya. Jadi disesuaikan. Jangan lupa ini catatannya juga dibaca ya. Kalau dia ada tadi yang terkonfirmasi kan ada yang tanpa gejala tuh asimptomatik boleh isolasi di rumah gitu ya. Kalau misalnya dia ada suspek atau probable atau kemungkinan COVID tadi dengan gejala sedang atau berat, pokoknya kita harus mentata laksana yang beratnya dulu sampai kita bisa buktikan dia bukan COVID. Tuh ya. Nah, ini tesnya, rapid test serologi gitu ya. Kalau kalau dia ini IgG, IgM nih timbulnya kapan munculnya ya. Nih hari ke-7 nih, makanya tadi diceknya kok hari ke-5 sampai ke-7 gitu. Karena dia awalnya baru mulai di sini terdeteksi, nanti hari ke-21 baru dia hilang gitu. Ini hari ke-14 baru IgG-nya terbentuk gitu ya. Ini SARS-CoV RNA-nya nih sama antigen. Makanya kadang dicek dulu antigennya itu ya, karena kita cek IgG IgM dia belum terbentuk.
Itu nih ada nih PCR nih. Kalau dia di dalam infeksi dalam window periode atau periodela ya, masa inkubasi belum muncul gejalanya, tapi dia masih bisa kita temukan PCR-nya positif ya. Nih kalau dia IgM-nya positif berarti dia di stage awal infeksi nih, baru-baru mulai infeksi gitu ya, dan seterusnya nih. Nih gambaran radiologisnya. Nih paling jelas sih kita lihat dengan CT scan. Tapi kan CT scan itu mahal ya dan nggak ada semua di rumah sakit. Makanya selama ini paling kita lakukannya ronsen torak gitu ya. Atau ada plak-plak gitu ya yang bulat-bulat nih, bulat-bulat putih gitu ya. Dia mirip-mirip interstitial pneumonia gitu. Cuma ya kalau kita cek pneumonia kan bisa tuh penyebabnya bakteri, virus, jamur, parasit dan lain-lain. Tapi kalau COVID ya ditemukan pada tes PCR-nya ya COVID, SARS-CoV-2 tadi gitu ya. Konsolidasi kalau udah tebal-tebal gitu ya. Terapinya apa aja? Ada tadi kan kalau yang ringan diberikan terapi standar dan suportif. Tadi vitamin, isolasi, bed rest gitu. Nah, kalau misalnya diperlukan bisa diberikan antivirus, antiinflamasi, antikoagulan kalau dia gejalanya berat. Nih tadi kontak erat tanpa gejala ya, isolasi mandiri, pemantauan, nutrisinya adekuat. Kalau tanpa gejala tapi terkonfirmasi atau suspek, probable atau terkonfirmasi ringan, bisa kita pemeriksaan tanda-tanda tadi marker inflamasi ya, darah lengkap, C-reaktif protein, dedimer ya untuk antikoagulan gitu. Atau pemeriksaan lain yang sesuai dengan gejalanya. Kalau gejalanya nggak ada ya nggak harus juga diperiksa semua ya. Nah, terus tadi ya kalau misalnya dia serasa dibutuhkan ya kita bisa berikan antivirus, yang oral dulu mungkin favipiravir gitu ya, atau ritonavir mana yang tersedia gitu. Kalau lebih berat lagi gejalanya kita tambahkan kadang steroid atau ada perdarahan atau ada keluhan yang lain ya kita tambahkan antikoagulan. Ini pemantauannya harus dipantau di puskesmas ya, waktu itu kan ada tim COVID-nya di puskesmas. Bagaimana nih, ada perburukan gejala nggak nih hari pertama, apa keluhannya nih, berapa suhunya, saturasinya, gejalanya gitu, sampai hari ke-14 ya. Nah, terus dipesankan sama keluarganya, kalau misalnya di rumah pada saat pemantauan kok anaknya jadi lemes, banyak tidur, kesadarannya menurun, atau sesak, sulit bernafas ya, nafasnya cepat tadi ya, hidungnya kembang kempis atau nafas cuping hidung, ada cekungan di dada atau retraksi, saturasinya turun, ada kejang, ada ruam-ruam, demamnya lama nih, udah 7 hari nggak turun-turun, nggak bisa makan, nggak bisa minum ya. Jadi harus dibawa ke rumah sakit gitu, harus waspada ya. Kalau misalnya dia terkonfirmasi sedang tadi tuh, yang gejalanya lebih berat lagi mungkin ada syok, retraksi dalam, nafas cuping hidung ya. Nah, pemeriksaan darahnya lebih lengkap lagi nih ya. PCR-nya harus dicek, mungkin dia bisa dapat antivirus injeksi seperti remdesivir atau yang lainnya. Bisa kita cek antibodinya ya. Pemberian antibiotik, kita kasih steroid, antikoagulan, tadi kalau ada perdarahan atau ada gangguan koagulasi ya. Terus kita kasih oksigen, nanti ada tahap-tahap pemberian oksigennya. Atau mungkin kalau udah gagal ginjal, udah kejang, udah koma ya kita bisa lakukan hemodialisis gitu. Atau mungkin tadi plasma konvalesen atau mungkin pemberian IVIG tadi ya. Kalau misalnya dia kritis tadi ARDS ya pemeriksaannya harus lebih lengkap lagi gitu ya karena gejalanya lebih berat. Kita ronsen, kita periksa ekokardiografi, pemberian antivirusnya tentu harus yang injeksi ya, pemberiannya ditambah dengan IVIG tadi ya.
Nah, ini terapi oksigennya. Terapi oksigen itu juga ada tahap-tahapannya. Jadi nggak harus nanti pemberian oksigen tuh oksigen asal terus, nggak seperti itu ya. Kita harus lihat juga nih gejalanya, tanda dan gejalanya. Nafas cuping hidungnya jelas, sianosis misalnya, retraksinya dalam, hipoksemia, pemeriksaan darah lengkapnya jelek gitu. Pemeriksaan AGD-nya ada sidosis respiratori gitu. Jadi oksigennya harus kita tingkatkan lagi, nggak cukup dengan oksigen asal, mungkin kita kasih CPAP gitu. Kalau nggak ada CPAP, kita bisa kasih high flow nasal kanul, oksigen aliran tinggi gitu ya. Nah, kalau nggak ada perbaikan ya kita intubasi. Jadi intubasi ini semua harus bisa nanti tuh ya dokter umum juga. Karena kan ini emergency. Apalagi nanti kalau mau jaga IGD harus udah ATLS, ACLS ya. Kalau di anak namanya APRC, Advanced Pediatric Resuscitation Course. Nah, bagaimana menangani anak-anak yang emergency. Harus sudah bisa intubasi. Jadi harus bagaimanapun juga kalian harus pernah mencoba nanti kalau pas koas ya. Supaya kalau jaga IGD bisa pasien-pasien yang gagal nafas kalian intubasi, kalian tolong ya. Nah, terus kita pakai ventilator. Nih settingnya ya kira-kira PEP dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Nanti kita periksalah bagaimana penggunaan alat bantu nafasnya, retraksinya berkurang atau enggak, ya, frekuensi nafasnya bagaimana, saturasinya bagaimana, gitu ya. Kita sesuaikanlah PEP-nya, kita perbaiki posisi pasiennya, ya. Apa kita mungkin membutuhkan pelumpuh otot atau sedasi supaya dia pas pakai ventilator tidak melawan antara pernapasan dari mesin dengan pernapasan pasien. Terus apalagi kita perlukan? Mungkin kita perlukan nitrit oxide gitu ya. Kita perlukan HFOV atau ECMO dan yang lain-lain ya. Ini kira-kira nih oksigenasi ini kalau dia hanya butuh oksigen ya kita kasihnya nasal kanul, kita kasihnya O2 NRM. Tapi kalau ventilasinya udah bermasalah, nanti kalau kalian jaga IGD, pasiennya udah retraksi, udah ada nafas caping hidung gitu ya, udah sianosis, ya jangan cuma dikasih oksigen. Lama-lama walaupun saturasinya bagus, 98%, 100%, lama-lama otot nafasnya capek, retraksinya dalam gitu, dia udah kecapean untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Iya, lama-lama langsung apnu pasiennya. Ya, jadi kalau ventilasinya juga terganggu ya kasihnya yang high flow nasal kanul atau CPAP gitu. Jadi membantu otot-otot pernapasannya juga atau mungkin dia butuh intubasi gitu atau BVM. Ya, jadi kalau menilai pernapasan jangan cuma saturasinya ya, dilihat juga work of breathing-nya. Apa cuping hidung ada enggak nih, sianosis enggak nih, gitu ya. Retraksinya dalam enggak nih, sadarannya bagaimana, hipoksemia enggak nih, AGD-nya bagaimana gitu ya. Ini kalau ada yang terkonfirmasi MIC tadi ya dengan gejala, hampir semua gejala ada ya. Ada gangguan neurologis, kejang, atau ada gangguan koagulasi, ada gagal ginjal dan yang lain-lain ya. Ini algoritmanya. Kita kasih imunomodulator, kita kasih IVIG, tadi ya intravena imunoglobulin, kita kasih berat badan sesuai berat badannya ya. Kita tambahkan steroid nih, metilprednisolon injeksi gitu ya. Nanti kalau yang ada gangguan koagulasi tadi pemanjangan protrombin prime, APTT, dedimer tadi kita kasih aspirin ya, atau mungkin ada perdarahan kita kasih profilaksis si antikoagulannya tadi ya. Nah, terapi standarnya yang tadi di awal ya vitamin C kita kasih vitamin-vitaminnya, suportifnya, vitamin D, azitromisin ya, antibiotiknya kita kasih oksigen, tadi terapi antikoagulan, simptomatisnya mungkin ada demam, ada batuk ya.
dikasihkan antipiretik, mukolitik gitu, atau antivirusnya apa yang tersedia oral gitu. Kalau yang berat ya bisa ini tadi nih dikasih IVIG nih, atau plasma konvalesen terapi, atau imunomodulator untuk menekan sistem imunnya tadi ya. Kalau kriteria sembuhnya bagaimana? Tentu harus ada perbaikan klinis. Nggak ada demam lagi, batuknya nggak ada, gangguan penciuman nggak ada gitu ya. Mungkin retraksinya tidak ada lagi, rongki tidak ada gitu. Dibuktikan dengan perbaikan laboratorium. Mungkin leukositnya tadi tinggi, oh ini udah bagus. PTA PTT-nya tadi memanjang. Nah, dengan yang sekarang udah dikasih antikoagulan jadi bagus. Radiologinya gimana? Tadi infiltratnya udah berkurang atau mungkin nggak ada. Atau konsolidasi di parunya udah menghilang. Nah, yang ideal gimana ya PCR si COVID-nya ini ya negatif gitu ya. Terus kadang kan kemarin tuh ada masalah walaupun udah 14 hari, udah 7 hari kok masih masih positif gitu ya. Ternyata memang ada penelitiannya gitu. Walaupun sudah nggak ada virus di tubuh pasien, ternyata sisa-sisa virus yang nggak aktif itu masih bisa terdeteksi nih hingga minggu ke-12 gitu. Namun kalau virusnya udah mati, udah nggak hidup, resiko penularannya rendah gitu ya. Makanya walaupun kadang PCR-nya positif, kalau udah lama dia sudah boleh keluar rumah, udah nggak diisolasi lagi dulu ya. Ini juga nih, kalau yang positifnya persisten nih, sama tadi ya hampir. Nah, kalau long COVID ini yang kenapa nih yang masih ada gejala-gejalanya gitu, masih pegel-pegel, masih batuk-batuk, masih kadang nyeri kepala gitu ya. Harusnya sih dia udah recovery atau sembuh 2 sampai 6 minggu. Kadang-kadang ya ada yang 20% nih mengalami prolonged symptoms atau gejalanya memanjang. Gitu ya, tergantung dari kondisi-kondisi orang-orang tertentu ya. Mungkin dia ada faktor komorbidnya, hipertensi, diabetes, obesitas, ya dan yang lain-lain gitu. Terus kadang kenapa yang sudah kena COVID, kok bisa lagi gitu ya. Katanya kalau orang yang sudah sembuh punya antibodinya, jadi dia bisa kebal terhadap virus COVID gitu. Namun si antibodi ini bisa hilang dalam waktu 3 sampai 12 bulan. Jadi ya kalau dia ketularan lagi setelah masa ini, ya bisa juga deh kena COVID lagi. Makanya protokol kesehatannya harus digunakan, apalagi kita yang selalu nanti bersentuhan dengan pasien-pasien, kita nggak tahu ya sakitnya apa gitu. Jadi harus protokol kesehatan diperhatikan ya. Mekanismenya bagaimana ya belum diketahui memang secara pasti ya. Ini tadi antibodinya menghilang gitu. Terus kadang dia bisa reaktivasi atau mungkin tipe virusnya berbeda gitu, antara yang infeksi sekarang dengan infeksi sebelumnya gitu ya. Pencegahannya nih seperti biasa ya 3M, meningkatkan sistem imun tubuh, nutrisinya ya, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dan yang lain-lain ya, vaksin, imunisasi rutin COVID. Nah, kalau imunisasi rutinnya bagaimana? Pada anak yang kontak erat, ya, kalau udah selama 14 hari dia negatif atau nggak bergejala, imunisasi rutin bisa langsung diberikan. DPT, polio, dan yang lain-lain ya, yang ada di tabel imunisasi gitu ya. Kalau anak yang terkonfirmasi COVID, nggak ada gejala, ringan sampai berat, boleh diberikan 1 bulan setelah selesai isolasi. Terus kalau yang imunisasi COVID gimana? Pada anak yang kontak erat, kalau selama 14 hari negatif atau tidak bergejala, bisa langsung diberikan gitu ya. Kalau dia ada gejala terkonfirmasi, imunisasi COVID-nya diberikan 3 bulan setelah selesai isolasi. Karena kemungkinan antibodinya masih ada gitu ya.
Jadi ya tata laksananya harus berdasarkan derajat beratnya penyakit ya. Ada tadi kan tanpa gejala, ringan, sedang, berat, atau yang kritis. Ya, atau ada nggak dia komorbidnya gitu. Kalau ada komorbidnya hipertensi, obesitas, dan yang lain-lain, atau mungkin dia punya penyakit autoimun, sindrom nefrotik, dan yang lain-lain, ya kita harus lebih aware ya terapinya juga gitu ya. Suportif yang utama, oksigenasi, nutrisi, dan yang lain-lain ya. Ini kalau antivirus dan steroid untuk COVID derajat sedang tadi berat ya. Dan obat-obat yang lain, pemeriksaan penunjang yang lain disesuaikan dengan indikasi atau gejala yang ditemukan. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Gak ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Udah bisa semua? Jangan dilupain ya, dibaca lagi nanti kalau pas mau masuk koas, terutama di bagian anak. Nanti tinggal diskusi, karena tidak akan diulang lagi pembelajarannya. Gitu. Dianggap sudah bisa. Nggak ada, Juan, teman-temannya nggak ada yang mau bertanya? Mungkin sementara belum ada, Dok. Belum ada, oke. Kalau belum ada, saya akhiri. Dok, izin, Dok. Ya, Untuk terkait eh, PPT-nya, apakah melalui WA atau melalui Zoom ya kirimnya, Dok? nanti lewat WA aja ya. Oke, baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Oke, ya saya anggap sudah mengerti. Jadi nanti kalau koas kita tinggal tanya jawab ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya Zoom-nya.